Selamat malam pemirsa, sebuah bus terbakar di exit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam mesin. Bersama saya Oleh Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Beginilah api yang membakar bus PO Agramas di exit tol Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah siang tadi. Diduga disebabkan korsleting arus listrik di dashboard mesin bus. Bus akhirnya terbakar. Kejadian bermula bus berplat nomor B7214KGA ini mengalami kerusakan mesin di KM 284 jalur B Tol Pejagan Pemalang. Lalu bus diderek menuju exit tol Adiwerna Tegal, namun kemudian mengeluarkan asap hingga terbakar. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, sopir berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dari Kabupaten Tegal dan Kota Tegal diterjunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit. Sopir mengetahui adanya asap yang keluar daripada dashboard, yang itu saat ini sedang kita lakukan penyidikan. Ya, tim IDA sudah kami terjunkan untuk mengecek penyebab daripada kebakaran ini. Kasus bus terbakar ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tegal. Akibat kejadian ini, PO bus ditaksir mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian PUPR akan melakukan perbaikan secara temporer di Jalan Tol Bocimi yang ambles akibat longsor. Perbaikan secara temporer itu dilakukan agar saat mudik Lebaran bisa dilalui oleh para pemudik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau lokasi longsor Jalan Tol Bocimi kilometer 64 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Basuki menyebut pihaknya berupaya agar Tol Bocimi bisa digunakan arus mudik Lebaran dengan melakukan perbaikan secara temporer seperti membangun sheet pile di lokasi longsor. Kementerian PUPR menargetkan Senin 8 April 2024 mendatang, jalan tol akan difungsikan untuk satu jalur pada arus mudik Lebaran ataupun satu jalur pada arus balik Lebaran secara gratis. Penggunaan tol ini untuk mengurai kemacetan di gerbang tol Cigombong. Nanti akan kita upayakan Senin atau Selasa bisa dibuka kalau penanganan temporer ini bisa berhasil untuk kita tangani. Ya, Pak Menteri. Tapi jalurnya jalur B. Oke. Jalur B itu dari Sukabumi, tapi untuk arah dari Jakarta. Oke. Jadi cuma jalur sebelah sana yang difungsikan. Harus mudik. Oke, berarti dari arah Jakarta ya ke Sukabumi, Pak ya? Iya. Mudik. Oke, mudik ya. Kembalikan. Sementara perbaikan menyeluruh akan mulai dilakukan setelah arus mudik dan arus balik Lebaran yang diperkirakan berlangsung selama 3 bulan. Selama proses perbaikan berjalan, Menteri PUPR akan mengevaluasi secara berkala terkait pembukaan 2 jalur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG memprediksi akan terjadi cuaca ekstrim saat mudik Lebaran tahun 2024. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tingkatkan kewaspadaan saat mudik. Kecelakaan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya bibit siklon tropis baru yang memicu cuaca ekstrim selama musim mudik Lebaran tahun 2024. Kecelakaan kilometer 64 tol Parung Kita. Diketahui Rabu 3 April lalu atau seminggu sebelum Lebaran, tol Bogor Ciawi Sukabumi, Jawa Barat amblas. Peristiwa itu dipicu cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang melanda area tersebut. Akibat kejadian itu, sebuah minibus terbawa arus longsor dan dievakuasi petugas. Akibat longsor di tol Bocimi ini, polisi akan mengalihkan arus lalu lintas selama arus mudik Lebaran. Nanti kami akan koordinasikan dengan stakeholder terkait dengan
mitigasi atau penanganan selanjutnya atau bagaimana status selanjutnya. Dan dari kepolisian Polres Sukabumi pengalihan kendaraan biasanya lewat jalan tol seperti apa dari komandan sendiri wilayah? Pada dasarnya untuk kami sifatnya koordinatif karena exit tol Cigombong itu wilayah Bogor dan juga nanti oleh teman-teman Korlantas, otomatis nanti sementara ini masih dalam masa evaluasi dialihkan lewat Cigombong. Sementara akibat banjir, jalur Pantura tergenang air setinggi hingga 40 cm. Banjir membuat pengendara dan pemudik harus memperlambat laju kendaraannya. Arus lalu lintas sempat tersendat sampai 3 km. Terkait prediksi cuaca ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan yang diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski belum ditetapkan pemerintah, ribuan jamaah Masjid Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024 lebih awal. Perayaan ini berdasarkan hitungan kalender mereka yang menetapkan 1 Syawal pada Jumat pagi. Gema takbir dikumandangkan para jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta sebagai tanda memasuki 1 Syawal atau perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ribuan jemaah Masjid Aulia menggelar perayaan sholat Idul Fitri lebih awal dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Masjid Aulia sendiri tersebar di berbagai desa di berbagai kecamatan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keputusan perayaan Hari Raya ini berdasarkan hitungan kalender para jemaah Masjid Aulia, di mana awal Ramadan jatuh lebih awal dari ketetapan pemerintah, sehingga perayaan Lebaran diyakini jatuh pada hari ini. Saling rukun, jaga kesatuan dan persatuan dengan siapa saja, jangan menyalahkan orang. Kalau disalahkan itu salah, kalau benar malah dia yang untung, kita yang jadi tertuduh. Tapi juga jangan mudah membenarkan. Ya kalau yang saya benarkan itu benar. Kalau ternyata yang saya benarkan itu salah, kerjasama dalam kejahatan. Pengasuh jamaah Masjid Aulia juga berharap masyarakat menghargai keputusan jamaah melaksanakan Idul Fitri lebih awal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten mulai ramai oleh pemudik. Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam.